Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas cara mengemudi mobil manual untuk pemula yang baik dan benar. Sebelum kita melakukan atau menjalankan mobil ini, kita harus mengenali fitur-fitur yang ada di dalam mobil yang akan kita jalankan. Untuk pertama, kita akan mengenali kontak untuk menyalakan mesin, ada di bagian samping kanan setir. Ini kontaknya yang ada di sebelah kanan setir. Pertama-tama kita masukkan kuncinya terlebih dahulu. Nah, lalu kita putar ke kanan satu kali. Kita putar kanan satu kali, radio otomatis akan menyala. Untuk yang kedua ke kanan, itu untuk menyalakan posisi kontak ACC. Coba di starter. Oke. Untuk pengenalan yang kedua, yang ada di depan sini, ini tombol klakson. Untuk tuas yang ada di sebelah kanan ini adalah untuk menyalakan lampu sen kanan dan kiri, dan untuk menyalakan lampu. Untuk menyalakan sen, untuk belok ke kanan kita tarik ke bawah. Di situ akan menyala lampu sen ke kanan. Untuk menyalakan lampu sen ke kiri kita tarik ke atas. Oke, akan menyala ke kiri. Untuk menyalakan lampu tinggal diputar saja ke depan. Itu satu kali indikatornya menyala ya. Itu adalah lampu fog lamp dan lampu dekat, lampu kota. Untuk menyalakan lampu jauhnya kita nyalakan satu kali lagi. Ya. Oke. Untuk yang di sebelah kiri, panel sebelah kiri ini, itu untuk menyalakan wiper, penggerak wiper, dan menyalakan airnya. Untuk menyalakan wiper depan, kita cukup tarik ke bawah, dan untuk menyalakan wiper yang di belakang, kita cukup memutarnya. Untuk menyalakan airnya, kita cukup menekan ke belakang. Nah, di sini ada tombol hazard. Tombol hazard itu untuk menyalakan lampu sen kanan kiri di saat misalkan di depan ada rem mendadak, kita nyalakan saja supaya yang belakangnya berhati-hati. Atau kita di saat belajar mengemudi kita nyalakan saja biar yang di belakang kita itu tidak mengklakson atau menyalip atau mendekati kita. Di sini ada tombol AC. Ini putaran satu kita nyalakan, AC akan menyala. Ini tombol yang mengarah ke depan kita, dan ini untuk mengarahkan ke kaki dan ke depan kita. Di sini adalah sirkulasi AC yang ada di dalam mobil ini. Di sini ada radio juga. Nah, di sini ada tombol power windows dan juga pengunci kaca jendelanya. Di sini untuk mengatur spion biar kelihatan jelas. Di sini ada auto lock ya. Untuk membuka kap mesin itu berada di sini. Dan untuk membuka bagasi ada di bawah sini, dan bensin ini ya yang ada gambarnya. Di depan kita ada dashboard ini. Di sini kita akan memahami indikator-indikator tersebut. Untuk yang paling bawah sini, ini adalah indikator pintu yang belum rapat. Kalau yang ada panahnya ini itu indikator handrem, dan atasnya lagi ini itu untuk safety belt.
Jadi kalau driver tidak memakai safety belt, dia akan berbunyi dan menyala. Maaf untuk gambar orang yang ini, itu airbag, indikator airbag. Kalau yang atasnya gambar lonceng ini adalah untuk gambar safety belt. Ketika si driver tidak memakai safety belt, dia akan menyala. Dan lampu yang atas ini adalah indikator lampu. Yang eco ini itu untuk mengirit posisi kita berjalan mengemudi dengan kelajuan yang stabil, dia akan menyala ekonya ini. Terus di sini ada indikator bensin E dan F. Nah ini, dan kilometer ini jarum kilometer. Dan di sini ada indikator mesin. Ketika dia menyala, berarti ada sektor mesin yang bermasalah. Dan di atasnya itu ada indikator power steering. Jika power steeringnya ada bermasalah, dia akan menyala juga. Dan di sini ada angka 01 sampai 8, ini adalah jarum RPM. Ya, untuk mobil manual ini ada 3 pedal ya. Untuk yang sebelah kanan, saya tunjukkan, itu adalah pedal gas, dan yang tengah itu pedal rem, yang paling kiri itu pedal kopling. Ya, terima kasih. Di sini ada persneleng 1 sampai 5 ya. Dan tombol R itu untuk mundur. Di sini juga ada handrem, gunanya untuk menghentikan mobil supaya tidak melaju di saat jalan nanjak atau jalan yang tidak datar. Oke, kita sudah mengenali fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini, dan kita akan mulai untuk menjalankannya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengenakan safety belt terlebih dahulu untuk keselamatan kita. Lalu untuk pertama, kita netralkan dulu handremnya. Oke, injak koplingnya sampai mentok ya. Oke, lalu masukkan persnelengnya terlebih dahulu. Oke, santai. Kita melepaskan koplingnya perlahan-lahan saja. Oke, ya, kita sudah berjalan ya. Oke, diimbangi dengan gas pelan-pelan. Untuk langkah kedua, kita mengoper ke gigi 2. Kita injak koplingnya lagi sampai mentok. Kita oper 2, mentok kiri ya. Kita jalan lagi. Kita fokus lihat spion di belakang, apakah ada mobil atau motor. Ya. Oke. Oke. Kita akan belajar jalan ke belakang atau atret ya. Pertama-tama kita injak koplingnya dulu sampai mentok. Terus untuk tuasnya persneleng kita geser ke kanan mentok, terus geser ke bawah sesuai gambarnya ini ya, yang ada lambang R-nya ya. Coba kita lepaskan koplingnya pelan-pelan.
pelan-pelan saja, diimbangi gas sedikit-sedikit. Iya. Mobil berjalan mundur perlahan ya. Oke. Terus. Sambil pion di belakang ada mobil atau tidak. Oke, cukup. Oke, untuk belajar mengemudi pemula tahap pertama cukup sekian. Untuk belajar mengemudi tahap keduanya, videonya akan menyusul nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.